Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Sukmawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan NPM B1A021309. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai teori hukum alam oleh Frederick yang Agung. Frederick yang Agung adalah Raja Prusia. Sebagai seorang raja, ia juga mempunyai perhatian besar dalam lapangan kesenian dan ilmu pengetahuan. Beliau hidup pada tahun 1712 sampai 1786. Ia adalah orang yang paling merasa tersinggung oleh ajaran Niccolò Machiavelli. Maka ajarannya dalam banyak hal bersifat menantang dan membantah ajaran Niccolò Machiavelli. Ajarannya ini ditulis dalam buku karangannya yang diberinya nama Anti Machiavelli. Di dalam buku Anti Machiavelli tersebut terdapat ajaran yang bersifat menentang dan membantah ajaran Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli menulis ajarannya dalam buku I Principi, atau ajaran dalam buku ini yang sangat menyinggung perasaan Raja Muda Frederick yang Agung dari Prusia, sehingga beliau menantang dan membantah serta memerintahkan menulisnya dalam buku Anti Machiavelli. Selanjutnya adalah perbedaan Niccolò Machiavelli dan Frederick yang Agung. Dikarenakan perbedaan keadaan yang mereka alami, timbullah pertentangan jiwa dan pertentangan ajaran atau pertentangan cara berpikir antara Niccolò Machiavelli dan Frederick yang Agung. Yang pertama ada Niccolò Machiavelli. Pada masa hidupnya, keadaan di Italia dan di Prancis dalam keadaan kekacauan dan perpecahan serta merosotnya akhlak sehingga kesusilaan tidak ada sama sekali dalam praktek ketatanegaraan dan hukum. Yang kedua ada Frederick yang Agung. Sedangkan pada masa kehidupan Frederick yang Agung, keadaan kehidupan di istana Prusia dalam keadaan yang sangat baik dan teratur. Nafsu dan barang-barang mewah disingkirkan semua jauh-jauh. Sehingga dengan keadaan ini menjadi sedemikian tenang dan tentram. Dalam keadaan ini memungkinkan semua orang untuk berpikir daripada dalam keadaan semua orang mencari kesenangan hati dan kemewahan untuk memenuhi hawa nafsunya. Di Prusia, setiap orang diberi hak oleh rajanya dalam membuat peraturan sendiri. Hal ini menyebabkan terjadi revolusi yang hebat di Prancis, sehingga disebut dengan Revolusi Prancis. Selanjutnya, perbedaan Niccolò Machiavelli dan Frederick yang Agung yang kedua adalah kalau Niccolò Machiavelli dalam ajarannya berpongkok pangkal pada pendapat bahwa semua orang itu jahat dan di lingkungannya orang jahat, orang-orang yang baik akan binasa. Jadi, seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik, karena seorang raja harus pula sanggup bahkan harus pandai tidak menepati janjinya. Sedangkan Frederick yang Agung membantah ajaran Niccolò Machiavelli dan mengatakan yang benar adalah kebalikannya. Ia bahkan mengatakan ajaran Niccolò Machiavelli tersebut mematikan kebudayaan. Materi selanjutnya adalah contoh pertentangan Frederick yang Agung. Kalau Niccolò Machiavelli mengajarkan bahwa orang dapat tidak usah menepati janji serta perkataan bila itu untuk kepentingan negara. Sedangkan Frederick yang Agung di dalam bantahannya mengatakan bahwa orang tidak diukur dari perkataan-perkataannya. Sebab kalau demikian halnya, maka orang-orang akan selalu berbuat kesalahan. Selain
Dikarenakan perbedaan keadaan, pertentangan Frederick yang Agung dan Niccolo Machiavelli ini terjadi juga karena adanya salah pengertian dari Frederick yang Agung, yaitu bahwa ajaran yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli itu sebagai suatu ajaran umum. Padahal tidak demikian maksudnya. Sekian presentasi saya mengenai materi teori hukum alam oleh Frederick yang Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.